Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah muadzin membaca doa setelah azan? Tidak ya. Dari kalimat yang beliau sabdakan kan, barang siapa yang mendengar. Nah, bukan beliau mengatakan ini doa setelah azan. Jadi khusus bagi yang mendengar. Ini pemahaman para a'immah. Karena Nabi itu ucapannya satu persatu kan luar biasa. Nggak mungkin beliau salah ucap. Seandainya muadzin ikut baca juga, kok beliau mengatakan mendengar, ya bisa saja tidak akan salah ucap. Nggak mungkin beliau salah ucap. Ya. Seandainya muadzin ikut baca doa juga, mungkin Nabi akan mengatakan doa habis azan ini. Ya. Sama dengan seandainya puasa Arafah itu boleh beda dengan wukuf di Arafah, ya nggak mungkin Nabi bilang puasa Arafah, ya kan? Berarti kan keseleo lidah. Ya. Cukup Nabi mengatakan puasa 9 Dzulhijjah. Itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Kafiru sanatan madiyatan. Enggak. Selain beliau mengatakan 9 Dzulhijjah juga, beliau mengatakan puasa Arafah. Nah, kalau boleh beda dengan wukuf di Arafah, berarti ucapan ini keliru. Seolah Nabi tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah. Mestinya diperingatkan, jangan bilang puasa Arafah, bilang puasa 9 Dzulhijjah. Kan 9 Dzulhijjah di muka bumi beda-beda. 9 Dzulhijjah di Saudi dengan di Indonesia dengan Malaysia mungkin berbeda. Gitu. Nah, justru dengan mengatakan puasa Arafah sesuai dengan mereka wukuf di Arafah, beliau menginginkan, Allah menginginkan untuk puasa Arafah seluruh dunia sama. Ya. Kan seluruh dunia itu bedanya kan beda jam ya. Adapun Idul Fitri 1 Ramadan boleh beda, bisa beda. Ya. Ada riwayatnya beda antara Ibnu Abbas di Mekah dengan Muawiyah di Syam. Itu berbeda, kan masih zaman sahabat. Adapun puasa Arafah beda, Idul Adha beda, ini tidak didapat riwayat dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Bila minta kesembuhan dari sakit asma, bila minta kesembuhan dari sakit apa, dari sakit asma, dari sakit kali ya, asma Allah apa yang ya Syafi, ya Syafi. Jadi bukan penyakit ini bacanya ini, penyakit ini bacanya, ya penyakit apapun. Wahai zat yang maha penyembuh, ya Syafi, isfi. Diulang-ulang, jangan diulang-ulang, jangan dihitung. Sekali lagi, hitungan, tempat, satu lagi apa? Waktu, ini yang membuat bid'ah. Apakah boleh memajang foto keluarga di dinding rumah? Saya kira sulit dibedakan antara foto dengan gambar ya, kalau sudah di dinding. Apa bedanya coba, ya kan? Ya lagian ngapain dipajang ya, kalau memang masih ada ya. Yang lihat aja anak-anak lari-lari gitu bagus. Malah dipajang gitu ya kan? Belum. Mendingan melihat anak lari-lari lucu ya kan? Malah dipajang. Ya. Kecuali sudah nggak ada semua. Dan itu kan tidak baik kalau bisa membuat ratapan. Ya kan? Maka yang terbaik ketika ayah ibu meninggal dalam satu kecelakaan, ya, copot foto-foto itu. Kan hati kita itu lemah. Baru seminggu atau 2 minggu melihat foto, tentu sedih, menangis. Maka lepaskan, lupakan. Tidak ada perintah mengingat-ingat siapapun yang telah mati.
ayah ibu kita. Yang diingat-ingat adalah wasiat-wasiat beliau, nasihat-nasihat beliau seperti tadi. Jangan diingat-ingat ibu saya telah meninggal di kecelakaan begini, malah nanti jadi meratap. Jika di suatu tempat terjadi musibah, bencana, apakah itu disebabkan karena banyaknya maksiat di dalamnya? Iya, ini sesuai dengan dalil, ya kan? Dari kisah-kisah para nabi, para rasul, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana umatnya Nabi Lut yang diazab luar biasa, dibalikkan bumi, hujan batu, angin, segala macam. Diawali oleh apa coba? Diawali oleh kemaksiatan mereka terbesar, syirik, menentang ajaran para nabi, para rasul. Kaum Ad menentang ajaran Nabi Hud, kaum Samud menentang dakwah Nabi Saleh, dan seterusnya. Umatnya Nabi Lut, Nabi Nuh, umatnya habis, kecuali yang masuk kapal beliau. Maka seandainya hari ini terjadi berbagai macam bencana, iya, ya kita bisa ingatlah apa yang terjadi di Donggala itu sebelum musibah yang luar biasa itu. Antum tahu kan? Banjir besar Jakarta, Sudirman Tamrin sampai masuk istana itu 2000 berapa itu? 12 atau 13. Kalau nggak salah itu kan tanggal 2 Januari ya. Malam 1 Januari ada apa? Insya Allah antum masih ingat ya. Sepanjang Sudirman Tamrin luar biasa kemaksiatan di malam 1 Januari itu. Dulunya belum pernah ada. Pada saat itu luar biasa. Nggak bisa dihitung panggungnya ada berapa, maksiat, aurat, ya. Besoknya atau lusanya luar biasa, ya. Apakah berzikir dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah termasuk syirik? Tidak ya. Syirik itu kan meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang salah. Tapi zikir ini jelas salah. Tidak boleh zikir Allah, Allah. Zikir itu harus ada pujiannya. Allahu Akbar, kan pujian, Allah Maha Besar. Subhanallah, Allah Maha Suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada pujiannya. Bukan cuma Allah, 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 nggak ada pujiannya. Rasul dan para sahabat belum pernah mencontohkan zikir dengan Allah, Allah, Allah. Mungkin mereka salah faham dengan sabda Nabi, la tuqamu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat ketika di muka bumi masih ada yang menyebut Allah, Allah, Allah. Ketika di muka bumi sudah tidak ada menyebut lafaz Allah, baru terjadi kiamat. Dengan hadis ini mereka mengira bahwa ada zikir Allah, Allah, Allah. Ini keliru. Maksud Nabi di sini bukan zikir, tapi sebutkan. Seperti hari ini kan, ya udahlah kita serahkan aja kepada Allah. Disebut Allahnya, gitu. Ya luar biasa lah penyebutan Allah hari ini, ya kan? Hanya tidak ada. Boro-boro azan, qomat, sholat dan seterusnya itu pasti ada lafaz Allah kan? Dalam pembicaraan sehari-hari. Ya Allah kan Maha tahu. Nggak ada pembicaraan seperti itu, nggak ada. Pokoknya lafaz Allah tidak keluar dari mulut seorang manusia siapapun ada di hari itu. Luar biasa keburukan ini. Manusia sudah seperti keledai, ya. Zina di pinggir jalan sudah biasa. Orang terbaik hari itu mengatakan alangkah baiknya kalau zinanya itu di balik tembok itu, ya. Saking dahsyatnya keburukan di hari itu. Pada saat jam kerja, apakah boleh sholat di ruangan kantor karena masjid jauh? Tidak terjangkau? Tidak terdengar azan? Kalau iya, boleh. Tapi kalau terjangkau dan azan terdengar, tidak boleh. Laki-laki ini ya, harus berjamaah di masjid. Kalau tidak terdengar, karena Nabi mengatakan, hal sami'tan nida, engkau dengar nida, engkau dengar panggilan azan? Dijawab, aku dengar ya Rasul, fa'ajib.
Kalau begitu engkau harus datang sholat berjamaah. Padahal yang disuruh ini orangnya buta. Belum waktu. Ya, itu saja. Kalau nama orang ditambahin Abdus juga ditambah Iya. Kalau mau pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus boleh. Depannya pakai abad. Abdurrahman, Abdullah, bahkan sebaik-baik nama kan? Kata Nabi sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Boleh. Yang tidak boleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.